Halo, selamat datang di Best Client. Kali ini Best Client bakal ngerangkum sebuah film yang terbilang masih anyar, yang dirilis pada bulan April tahun 2022 kemarin. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film ini mengisahkan tentang sebuah permainan komputer yang mengharuskan pemainnya memilih satu pilihan di antara dua. Namun pilihan-pilihan yang muncul adalah pilihan-pilihan yang mengerikan. Pemain dipaksa untuk memilih, jika pemain menolak maka ganjarannya adalah kematian. Di awal film, kita akan diperlihatkan adegan pertengkaran antara seorang ibu dan anaknya di meja makan. Mereka adalah Laura dan Gabe. Mengintip dari balik pintu adalah sang ayah, Hal. Hal selalu mengurung diri di kamar dan sedang menginstal sebuah permainan tua. Permainan itu adalah Corsair. Permainan itu terlihat aneh, karena terrealisasi pada dunia nyata. Namun bukannya takut, Hal merasa itu menyenangkan dan terus bermain. Hingga akhirnya Hal dipaksa memilih antara telinga atau lidah. Hal ketakutan. Ia pun memeriksa keadaan di luar. Hal kemudian menemukan istrinya telah memotong lidah anaknya. Scene pun berpindah pada 3 bulan kemudian. Di sebuah gedung, beberapa wanita sedang mengantri untuk menerima bayaran. Salah satunya adalah Kayla, seorang gadis dengan hidup yang rumit. Kayla bergegas pergi, menuju ke sebuah tempat yang terlihat lusuh. Itu adalah tempat tinggal Ishak, salah satu sahabat Kayla. Si teknisi komputer yang terobsesi membuat game. Kayla kemudian menemukan sebuah permainan lama, Corsair dengan tawaran imbalan hadiah sebesar $125.000. Penasaran, Kayla menghubungi nomor yang ada di sana. Kemudian terdengar sebuah rekaman suara seorang pria bernama Robert Englund, yang menyuruhnya untuk menyelesaikan permainan, serta memasukkan kode nomor untuk memenangkan hadiah uang. Merasa tertarik, Kayla pun berniat memainkannya dan sepakat akan membagi hadiah uang dengan Ishak. Kayla kemudian pergi dan kembali pulang. Kayla lalu menemukan Thea, ibunya, yang sedang berbaring di sofa dalam keadaan linglung. Thea adalah seorang pecandu. Setiap malam setelah memberikan ibunya obat, Kayla akan kembali bekerja di Kismet sebagai petugas kebersihan. Dini hari setelah selesai bekerja, Kayla menunggu Ishak di kafe. Ia ingin memainkan permainan itu bersama. Tapi Ishak tidak kunjung datang. Sehingga Kayla memainkannya sendiri. Kayla mulai merasakan keanehan, saat pelayan kafe yang ada di sebelahnya, mulai bereaksi sama seperti dalam permainan. Kayla pun menutup laptopnya. Namun tiba-tiba muncul bocah yang memaksanya untuk memilih atau mati. Dengan panik Kayla kembali ke dalam permainan dan memilih pilihan istirahat. Tiba-tiba pelayan kafe memecahkan gelas. Satu demi satu seolah-olah sedang dikendalikan. Lalu 2 pilihan muncul di layar, pecahkan lagi atau bersihkan. Dalam keadaan bingung, Kayla memilih bersihkan. Pelayan itu tiba-tiba berlutut, mengambil pecahan gelas dan memasukkannya ke dalam mulut. Pelayan itu terus melakukannya meskipun Kayla memintanya berhenti. Please stop. Di pagi hari, saat Kayla terbangun ia langsung merusak permainan itu lalu membuangnya. Berpikir semuanya telah usai, Kayla pun melakukan aktivitasnya kembali. Kayla hendak pergi saat ia bertemu dengan Lance. Lance memprovokasinya dan membuat Kayla murka dengan membaca suratnya. Kayla menemui Ishak dan menceritakan apa yang terjadi, tapi Ishak tidak bisa mempercayai ucapan Kayla. Kayla merasa kecewa, namun tetap meminta Ishak untuk mencari tahu tentang Corsair. Kayla pun pergi untuk kembali bekerja. Tepat pukul 2 dini hari, Thea menghubungi Kayla dan berkata bahwa ada tikus yang mengganggunya. Kayla pikir ibunya berhalusinasi lagi. Namun suara tikus yang terdengar dari seberang telepon menyadarkannya. Tiba-tiba komputer yang ada di dekatnya menyala, level kedua Corsair telah dimulai. Untuk menyelamatkan Thea, Corsair memberi Kayla 2 pilihan. Tapi bukannya membantu, Kayla malah membuat ibunya terjatuh dari jendela. I love
Putus asa, Kayla menemui Ishak. Kayla berusaha meyakinkan Ishak lagi. Dengan menunjukkan kondisi rumahnya yang hancur, Kayla berhasil meyakinkan Ishak. Ishak pun berniat membantu Kayla. Dini hari tepat pukul 2, Corsair kembali aktif. Ishak kemudian menemukan bahwa, di dalam suara Corsair ada semacam kode dengan simbol-simbol tidak dikenal. Ishak berasumsi bahwa simbol-simbol itu yang membuat Corsair bisa mempengaruhi dunia nyata. Namun seketika Corsair memberi pilihan dan memaksa mereka untuk memilih. Lalu muncul dua buah pintu, pintu merah dan pintu biru. Kayla memilih pintu merah dan masuk ke dalamnya. Kayla mendengar suara adiknya di sana. Kayla terus mengejarnya hingga sampai di sebuah kolam renang. Ternyata adik Kayla, Ricky, meninggal karena tenggelam di kolam renang. Kayla pun masuk ke dalam kolam renang, diikuti oleh Ishak. Namun tiba-tiba Ishak diserang dan kehilangan kesadaran. Kayla kemudian diberikan dua pilihan. Menyelamatkan Ishak atau Ricky. Dengan berlinang air mata, Kayla membunuh Ricky dan menyelamatkan Ishak. Ishak mulai memahami sesuatu dan berusaha meretas nomor telepon yang dihubungi oleh Kayla sebelumnya. Lalu berhasil mendapatkan sebuah lokasi. Kayla dan Ishak pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Kayla dan Ishak menemukan sebuah bangunan tua. Mereka menemukan sebuah telepon dengan rekaman suara Robert Englund di sebelahnya. Tapi tidak menemukan satu orang pun di sana. Saat mereka mencari lagi, mereka menemukan sebuah tempat pembuatan Corsair dan sebuah rekaman video pengujian Corsair. Dalam rekaman itu, Beck, pencipta permainan, menyatakan bahwa ia telah memasukkan simbol-simbol kutukan pada permainannya. Beck melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dari penderitaan para pemain. Saat mencoba mencari tahu tentang kodenya, Corsair tiba-tiba memulai permainan lebih cepat dari biasanya. Itu terjadi karena Ishak dan Kayla dianggap telah melakukan kecurangan. Kayla dipaksa untuk memilih agar bisa menyelamatkan Ishak. Namun pilihan Kayla malah membunuh Ishak. Kematian Ishak membawa Kayla ke babak selanjutnya. Corsair memberikan sebuah koordinat untuk mengalahkan bos terakhir, dan menyelesaikan permainan. Kayla pun menuju ke lokasi yang dimaksud. Kayla pun sampai di sebuah rumah yang mewah. Saat Kayla memasuki rumah itu, Kayla melihat 3 orang yang sedang duduk saling berhadapan di meja makan. Mereka adalah Hal dan keluarganya. Hal kemudian menceritakan pada Kayla mengenai kejadian yang menimpa keluarganya. Hal memainkan Corsair hanya untuk mengisi waktu luang. Namun itu mengacaukan segalanya. Untuk melepaskan diri dari Corsair, Hal memilih untuk menyalin Corsair dan mendistribusikannya. Mendengar itu, Kayla marah. Tapi kemudian, permainan tiba-tiba dimulai. Level terakhir, melawan bos terakhir. Hal dan Kayla kemudian bertarung. Tapi anehnya, saat Hal menyakiti Kayla, yang terluka adalah dirinya sendiri. Mengetahui itu, Kayla lalu menyakiti dirinya sendiri. Dan membuat Hal terus terluka. Tidak mau kalah, Hal juga menyakiti dirinya agar Kayla yang terluka. Dalam kekacauan itu, Laura dan Gabe malah menolong Kayla dengan berusaha menyakiti Kayla agar Hal terluka. Namun Hal membalikkan keadaan. Saat terpojok, Kayla melemparkan dirinya ke kolam renang. Alhasil Hal yang tenggelam dan meninggal. Permainan pun berakhir. Corsair memberikan Kayla sebuah hadiah. Kayla kemudian menggunakan hadiah tersebut untuk mengutuk seseorang. Kayla mengutuk orang yang paling ia benci. Lance. Lance kemudian tewas dan sebagai gantinya, kehidupan Kayla serta ibunya kembali normal. Di akhir film, kita mendapatkan sebuah plot twist cantik mengenai Beck. Si pencipta Corsair. Ternyata Beck adalah pemilik Kismet, gedung di mana Kayla bekerja.